Jam 1 dini hari Fiona melangkahkan kakinya masuk ke dalam sebuah klub malam. Keadaan di luar sudah mulai lenggang namun di dalam sini begitu riuh. Musik berdentuman dengan begitu keras, orang-orang pun menari seperti orang kesetanan. Sesekali meneguk minuman yang ada di tangan. Dan Fiona ingin menjadi salah satu setan malam ini. Kadal, buaya. Umpat Fiona, dia mulai duduk di meja bartender dan mulai memesan minuman keras. Dosis paling tinggi agar bisa meluapkan semua amarah di dalam hatinya. 2 tahun dia menjalin kasih dengan dewa, namun malam ini dia melihat dewa bercinta dengan sekretarisnya di atas meja kerja pria brengsek itu. Berdalih jika pria dewasa membutuhkan sentuhan, dewa merasa tak bersalah sedikit pun atas tindakannya itu. Karena Fiona pun tak pernah mau menuruti maunya. Sial. Umpat Fiona lagi, semua kata-kata kasar terus dia ucapkan. Hingga membuat beberapa pria yang coba mendekatinya dan mendengar kata-kata itu langsung mundur. Fiona Gunawan wanita 26 tahun, sebagai salah satu putri konglomerat di kota ini, Fiona termasuk yang paling bebas. Kedua orang tuanya bahkan sampai angkat tangan untuk membuat anaknya ini patuh. Bahkan malam ini pun untuk sampai di tempat ini Fiona harus kabur dari 2 penjaganya. Sit. Umpat Fiona sekali lagi, lalu meneguk abis minuman yang dia pesan. Sementara itu di ujung klub malam ini, 3 remaja yang menyusup mulai memberanikan diri untuk keluar. Mereka adalah Davin, Danu dan Anjas. Bocah kelas 3 SMA ini akhirnya bisa berhasil masuk setelah 3 kali percobaan. Vin, gue pengen keluar aja, nggak sanggup lihat yang begitu-begitu, bisik Danu, menunjuk pemandangan tak senonoh di hadapan mereka. Para wanita dewasa dengan bajunya yang terbuka, juga beberapa pasangan yang dengan beraninya saling cium di depan umum seperti ini. Davin hanya terkekeh, melihat Anjas pun wajahnya sama saja seperti Danu yang takut-takut. Davin Alteza remaja berusia 19 tahun, pemandangan seperti ini sudah biasa Davin lihat saat di LN. Tapi sebulan lalu dia dipaksa kembali ke negara ini. Negara yang penduduknya rata-rata tabu dengan hal-hal bebas. Termasuk 2 sahabat kecilnya Danu dan Anjas. Lelah selalu dituduh yang tidak-tidak oleh kedua orang tuanya saat tinggal di LN, kini dia akan berbuat yang iya-iya. Ya sudah kalian pulang saja, aku akan tetap tinggal. Dan ingat, jika ayahku bertanya, jangan katakan aku di sini. Oke, sahut Danu dan Anjas kompak. Kedua remaja ini pun segera keluar dari tempat bising ini melalui pintu belakang. Sementara Davin semakin masuk ke dalam. Sampai akhirnya dia melihat seorang wanita yang meracau sendiri di meja bartender. Meracau dengan setengah sadar dan dialah Fiona. Davin menghampiri, duduk tegak di samping wanita ini. Wanita dengan balutan gaun seksi, pesona wanita dewasa memang tidak bisa diragukan. Mau tambah? Tawar Davin seraya mengangkat gelas minumannya. Fiona yang melihat gelas minumannya habis pun hanya bisa mengangguk. Menerima gelas pemuda asing itu dan meneguknya hingga habis. Anda terlalu ceroboh Nona, bagaimana jika aku menaruh obat perangsang di minuman itu? Ucap Davin. Sebuah pertanyaan yang membuat Fiona terkekeh. Apa kamu menginginkan tubuhku? Aku bisa memberikannya tanpa obat itu. Jawab Fiona ngawur. Tawaran diterima. Balas Davin. Lantas tanpa saling mengenal satu sama lain, Davin langsung membawa tubuh mabuk Fiona untuk keluar dari klub malam ini. Membawanya masuk ke dalam mobil yang terparkir di depan sana dan mulai melaju menuju sebuah hotel bintang 5. Ritz-Carlton. Mbak, pesen kamar presidential suite, mbak saya mabok, terang Davin pada penjaga resepsionis di hotel ini. Davin bicara dengan menatap intens salah satu wanita itu, membuat si wanita langsung malu-malu. Pesona Davin memang tak diragukan lagi, persis seorang idola yang selalu digandrungi para wanita. KTP mbaknya mana dek? Satu tangan Davin menahan tubuh Fiona agar tak jatuh, satu tangannya yang lain mulai merogoh tas kecil milik wanita cantik ini. Mengambil dompet dan menyerahkannya langsung pada sang resepsionis. Pemesanan kamar pun usai, dan Davin sudah mendapatkan kamar mereka, 2022. Tak butuh waktu lama kini Davin berhasil sampai di dalam kamar dan merebahkan tubuh mabuk Fiona di atas ranjang. Apa kamu tadi memanggilku mbak? Apa usiamu lebih muda? Tanya Diara, susah payah dia kembali bangun dan menatap Davin dengan tatapannya yang mulai rabun. Kini semuanya terasa seperti di antara mimpi dan nyata dan Fiona tidak tahu dia ada di mana. Sepertinya aku memang lebih muda, tapi aku tidak akan mengecewakanmu, bisik Davin, dia mengunci tubuh Fiona yang sudah duduk di pinggir ranjang dengan kedua tangannya yang bersandar di tepian.
Davin dapat mencium dengan jelas aroma wangi tubuh Fiona yang bercampur dengan alkohol, khas harum wanita dewasa yang begitu memabukkan. Fiona yang merasa aroma maskulin pria di hadapannya ini membuatnya kembali teringat dengan dewa. Pria brengsek yang selalu mengatakan love without sex is nothing. Muak saat teringat kalimat itu, Fiona pun mengangkat wajahnya, membuat tatapannya bertemu dengan pria asing ini. Pria dengan tatapan yang begitu hangat dan wajah seperti seorang malaikat. Mereka berdua sama-sama amatir yang mencoba menjadi ahli, bergerak atas naluri dan dorongan hasrat yang semakin lama semakin memuncak. Davin yakin ini bukanlah hal pertama bagi Fiona. Karena itulah dia tak segan sedikit pun. Sampai akhirnya dia menyadari sesuatu saat mereka sudah menyatu, ada bercak darah merah di atas spray. Dia ingin menarik diri dan menyudahi semuanya namun Fiona menahan. Hingga saat pagi tiba Fiona bangun lebih dulu dari tidurnya. Sekelebat ingatan tentang semalam menghampiri dirinya. Dia menutup mulutnya yang menganga dengan kedua tangan saat melihat seorang pemuda tidur bertelanjang dada di sampingnya. Ah shit, it's not a dream, umpat Fiona di dalam hati. Dia semakin merutuki dirinya sendiri saat melihat wajah Davin yang nampak jelas jauh lebih muda dibanding dirinya. Dia boy. Oh my god. Nasibmu memang sial Fiona, sial. Bukan seorang Casanova yang menyentuhmu tapi seorang bocah ingusan. Shit. Fiona bangun pelan-pelan tidak ingin pergerakannya sampai membangunkan bocah ingusan ini. Dia memunguti bajunya dan mulai memakai kembali. Lalu segera keluar dari sana dengan mulut yang terus mengumpat. Dia masih kecil, tapi kenapa semalam rasanya itu besar sekali, ah sial. Sit sit sit. Umpatnya yang terdengar seperti sebuah nyanyian di telinga Davin. Remaja yang pura-pura masih tertidur ini mengulum senyumnya dan membuka mata saat pintu kamar ditutup oleh Fiona. Fiona Gunawan, batin Davin. Awalnya dia memang hanya ingin bermain-main. Tapi saat mengetahui jika hanya dialah yang menyentuh Fiona, Gavin pun memutuskan untuk bertanggung jawab. Tapi apakah Fiona mau? Mengingat mereka yang usianya terpaut jauh. Bahkan pagi ini Fiona pergi begitu saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, apalagi menuntut tanggung jawab. Pil kebon, ucap Fiona pada seorang penjaga apotik. Saat pil itu sudah di tangannya, Fiona langsung meminumnya 2 butir. Sungguh dia tidak ingin benih bocah ingusan itu sampai tumbuh di rahimnya, apalagi dia ingat dengan jelas jika semalam mereka melakukannya berulang kali. Ah benar-benar sial. Kesal Fiona lalu segera kembali masuk ke dalam taksinya yang sudah menunggu. Niat hati ingin memamerkan kepada dewa jika dia pun sudah bercinta dengan seorang Casanova, namun ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Dia melakukan one night stand dengan seorang remaja. Bahkan Diara sangat yakin jika pemuda itu masih pelajar SMA. Hai. Sungguh memalukan. 20 menit dalam perjalanan dan akhirnya dia sampai di sebuah mansion milik keluarga Gunawan. Fiona masuk dan langsung disambut cemas oleh para pengawal. Nona, untunglah Anda kembali dengan selamat. Puan besar dan Nyonya sangat mencemaskan Anda semalam. Nona di mana mobil Anda? Nona. Stop. Aku pusing mendengarnya. Jawab Fiona. Membuat langkah kedua pengawal pribadinya pun terhenti, Joe dan Ron. Tanpa peduli pada Joe dan Ron, Fiona segera masuk ke dalam mansion dan disambut oleh tatapan tajam kedua orang tuanya dan tatapan nyeleneh dari sang adik, Dinara. Papa sudah tahu apa yang terjadi di antara kamu dengan dewa. Berulang kali Papa mengatakan padamu bahwa dewa itu bukan pria baik, tapi kamu tidak pernah mau dengar. Sekarang kamu terima sendiri akibatnya kan? Ucap Gunawan dengan suaranya yang penuh penekanan. Dengan sikapmu yang sesuka hati itu, Papa tidak bisa lagi mempercayakan perusahaan di tanganmu. Lebih baik kamu turun jadi direktur utama dan mengurus yayasan keluarga kita. Kamu bisa jadi guru BK di SMA Tunas Bangsa. Fiona terperangah, lain halnya dengan Dinara yang terkekeh pelan, namun dengan segera dia menutup mulutnya. Itu terlalu keterlaluan Pak, di mana akal sehat Papa? Mana mungkin aku seorang direktur utama jadi guru BK, it's a joke. Fiona. Kecilkan suaramu, Sangga Dania, istri muda Gunawan, ibu kandung Dinara dan ibu tiri Fiona. Jangan memerintahku. Fiona. Hening, setelah Gunawan membentak sang anak kini suasana di ruang tamu itu jadi mencekam. Fiona tetap dengan wajahnya yang keras dan Dania yang coba menenangkan suaminya dengan menyentuh lengan Gunawan. Keputusan Papa sudah final. Besok kamu tidak perlu lagi datang ke perusahaan, kamu akan pergi dengan Dinara ke yayasan. Aku bisa pergi sendiri.
Setelah menjawab seperti itu, Fiona dengan segera berlalu dari sana, meninggalkan Gunawan yang memegangi dadanya yang sesak. Mas, kalau bicara sama Fiona itu pelan-pelan, kalau sambil emosi jadi begini kan? Keluh Dania, sungguh tak tega melihat suaminya yang sakit-sakitan. Kamu juga Dinara. Kalau Mbak Di marah kok malah ketawa-tawa. Mbak Fiona lucu, nggak kebayang kalau dia jadi guru BK di sekolah. Hus. Udah sana masuk. Iya Ma. Setelah Dinara pergi, tinggallah Dania dan Gunawan di sana. Sampai kapan Fiona akan bersikap seperti itu, tidak menerima ibunya yang sudah meninggal dan tidak menerima kamu sebagai ibu sambungnya? Jawabannya cuma satu, sabar, jawab Dania lalu terkekeh, dia memeluk Gunawan hingga senyum suaminya ini kembali. Semoga saja, saat Fiona menerimamu aku masih bisa melihatnya. Hus. Ngomong apa sih? Jangan bahas kematian, biar itu jadi urusan Tuhan. Aku nggak mau sekolah di sekolah negeri, aku mau sekolah di swasta saja, pinta Davin. Setelah semalaman tidak pulang dan pagi-pagi baru sampai di rumah. Anak bungsu keluarga Alteza ini sudah banyak permintaan. Memangnya kamu mau sekolah di mana? Tanya Alteza, sebisa mungkin kedatangan sang anak tidak merusak suasana paginya. Dia tetap menikmati teh hangat buatan sang istri, Mutia. Duduk di ruang tengah dan menonton siaran favoritnya di pagi hari, berita. SMA Tunas Bangsa. Kenapa kamu ingin sekolah di sana? Tidak ada, hanya ingin saja. Alteza dan Mutia menatap anaknya penuh curiga. Sedari datang tadi Davin terus tersenyum lebar. Juga lehernya yang nampak ada bekas cakaran. Makin membuat keduanya mengernyit bingung. Sekolah Tunas Bangsa itu milik kolega papa, jangan buat ulah di sana. Belajar yang benar, biar nanti kamu bisa jadi orang sukses, bisa berdiri di kakimu sendiri. Saat sang ayah mulai ceramah seperti ini, telinga Davin mulai terasa panas. Kenapa aku harus berdiri di kakiku sendiri? Apa karena aku tidak akan menjadi salah satu penerus di perusahaan papa? Karena semuanya sudah untuk Abang Gaisan, aku tahu itu jawabannya. Setelah mengatakan itu Davin segera berlalu dari sana dan meninggalkan kedua orang tuanya, tak peduli lagi saat sang ibu memanggil namanya untuk berhenti melangkah. Semuanya Gaisan. Semua hanya Gaisan. Kesal Davin, dia menutup pintu kamarnya dengan keras. Lalu menjatuhkan begitu saja tubuhnya di atas ranjang. Aku akan menikmati hidupku dengan caraku sendiri. Siapa yang peduli dengan masa depan, bahkan aku tidak yakin seminggu lagi aku masih hidup. Hari berlalu dan hari ini Davin sudah jadi murid baru di SMA Tunas Bangsa. Wajahnya yang tampan dan rupawan membuatnya jadi pusat perhatian. Terlebih sikap Davin yang genit dan suka tebar pesona membuat para siswi jadi menjerit-jerit. Kamu yang mau sekolah di sini kenapa menyeret-nyeret kami? Keluh Anjas pada sang sahabat. Danu memasang wajah masam dan Davin malah terkekeh. Memangnya kalian tidak bosan sekolah dan belajar terus, bersenang-senanglah bersamaku di sekolah ini. Danu dan Anjas saling pandang dan mengedikkan bahunya, meski menggerutu keduanya akan tetap bersekolah dengan sungguh-sungguh di sekolah ini. Mansion keluarga Gunawan. Fiona, Fiona. Panggil Dania entah sudah yang keberapa kali. Sekarang sudah jam 9 dan Diara tak juga keluar-keluar dari kamarnya. Sebelum sang suami kembali marah, secepatnya dia harus bisa membangunkan Fiona dan membuat anak pertamanya ini segera pergi ke yayasan. Fiona. Di dalam kamar sama Fiona menutup telinganya rapat-rapat menggunakan bantal. Bosan sekali rasanya tiap kali dia mendengar suara ibu sambungnya itu berteriak memanggil namanya. Fiona. Ais. Berisik banget sih. Iya. Sahut Fiona dengan berteriak seraya bangun dari tidurnya. Setelah dia menjawab itu tak terdengar lagi suara Dania yang memanggil-manggil namanya. Fiona mandi dan bersiap. Menggunakan setelah kerjanya yang minim bahan dia segera keluar dari dalam kamar dan segera menuju yayasan. Gunawan yang melihat penampilan sang anak hanya mampu geleng-geleng kepala. Baju yang lebih layak dipakai ke klub malam kini Fiona malah memakainya untuk pergi ke sekolah. Dia bukan anakku. Hus. Ngawur, Fiona hanya belum bisa menerima semuanya mas, dia sedang marah dengan kenyataan, karena itulah dia seperti itu. Jangan lupa, dia juga baru putus dari Dewa. Dan disinilah kini Fiona berdiri, di depan gerbang yayasan milik keluarganya. Sekolah SMA Tunas Bangsa. Fiona melenggangkan kedua tangannya di pinggang, menatap angkuh pada sebuah patung besar replika ayahnya di depan sekolah ini. Jadi ini hukumanku. Hah. Sekolah yang selalu kamu bangga-banggakan ini. Cih.
Satu yang papa harus tahu ya, aku akan semakin berulah di sini, agar aku bisa kembali ke perusahaan, ke posisiku yang sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan posisi itu nanti ditempati oleh Dinara. Camkan itu. Nona, kenapa Anda bicara dengan patung? Ucap Joe, menginterupsi tindakan konyol sang Nona. Fiona yang menyadari Joe dan Ron masih saja ada di sini pun semakin berdecak kesal. Kenapa kalian mengikutiku? Apa di sekolah ini papa masih memerintahkan kalian untuk mengawasiku juga? Tanya Fiona dengan kesal. Kini dia tak lagi menatap angkuh pada patung itu, namun menatap angkuh pada Joe dan Ron. Tatapan yang sudah biasa kedua pengawal ini dapatkan. Tidak Nona, Tuan Gunawan hanya memerintahkan kami untuk memastikan Ada masuk ke dalam sekolah. Ron yang menjawab. Ini aku sudah sampai, sana pergi. Tapi Anda belum masuk Nona. Suara Joe. Dengan kekesalan yang semakin menjadi-jadi Fiona kembali masuk ke dalam mobilnya dan membawa mobil Lamborghini berwarna merah itu masuk ke dalam sekolah. Memarkirkannya di tempat khusus pemilik yayasan. Dengan percaya diri Fiona turun dan mulai masuk ke dalam sekolah. Saat ini masih jam masuk kelas jadi tidak ada para murid yang berkeliaran di luar. Fiona langsung menuju ke ruang guru dan tata usaha. Disambut langsung oleh Pak Bosman sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Semua guru dan pegawai itu terperangah saat melihat putri pemilik yayasan ini datang ke sekolah mereka. Mereka semua sudah tahu jika untuk 1 tahun ke depan Fiona akan menjadi guru bimbingan konseling di sekolah ini, namun mereka sungguh tidak menyangka jika Diara akan datang dengan penampilan seperti ini. Bukan seperti seorang guru, melainkan seperti seorang model dalam majalah dewasa. Nona Fiona, sapa Pak Bosman dengan gugup. Rasanya malah dia sendiri yang tidak nyaman untuk menatap anak dari pemilik yayasan ini. Takut melihat yang tidak-tidak. Tidak perlu ada perkenalan, semuanya sudah mengenal saya kan. Lebih baik tunjukkan saja jadi mana ruangan saya. Ucap Fiona dengan nada angkuh, sebenarnya jabatannya di sekolah ini termasuk rendah, karena hanya sebatas guru BK. Namun karena dia adalah putri dari pemilik yayasan ini dia jadi bersikap angkuh. Salah satu pegawai itu pun mengantarkan Fiona untuk masuk ke dalam ruangannya. Nona, di sekolah kita ada murid baru. Jam istirahat nanti dia akan menemui Anda dan Anda akan menjelaskan beberapa peraturan di sekolah ini. Kenapa tidak ketua OSIS-nya saja yang menjelaskan, bikin repot. Maaf Nona, ini permintaan kedua orang tua murid itu sendiri, karena anak ini termasuk anak yang sulit ditangani. Iya, sudah sana. Fiona mengibaskan tangan kanannya, memberi isyarat untuk pegawai itu segera meninggalkan ruangan dirinya. Saat pintu tertutup, Fiona langsung membuang nafasnya kasar. Seberandal apa anak itu? Masih kecil sok-sokan, gerutunya. Tak berapa lama kemudian bel tanda jam istirahat pun menggema di seluruh sekolahan. Davin langsung diperintahkan oleh guru untuk mendatangi ruangan BK. Dengan langkah kakinya yang semangat, Davin pun menuju ruangan guru. Ketemu nggak ya? Batin Gavin. Itu ruangan guru BK-nya, kamu ketuk saja dan izin masuk, ucap Bu Ida, wali kelas Davin. Tapi bukannya langsung masuk Davin malah mengedarkan pandangannya memeriksa tiap sudut ruang guru ini. Menembus beberapa dinding kaca yang digunakan untuk ruangan tiap guru. Lalu membaca nama-nama guru di struktur organisasi sekolah yang tertempel di dinding. Tapi sayang, tidak ada yang namanya Fiona Gunawan. Semalam selepas penyatuannya dengan wanita asing itu, Davin mengambil KTP Fiona, lalu mencari tahu sendiri tentang wanita itu. Sampai akhirnya dia tahu jika Fiona adalah anak dari salah satu pengusaha sukses di kota ini, Gunawan. Pengusaha dalam bidang properti, telah mendirikan sejumlah kompleks dan pusat perbelanjaan di kota S dan kota J. Davin, kamu lihat apa? Sudah sana masuk, guru BK-nya sudah nunggu kamu. Iya Bu, jawab Davin dengan perasaan yang mulai kecewa. Dengan pikirannya yang berkecamuk, Davin menuruti perintah Bu Ida, mengetuk ruangan guru BK dan izin masuk. Sampai akhirnya sebuah suara lembut mengizinkannya untuk masuk. Pintu itu terbuka dan seketika tatapan Davin langsung bertemu dengan tatapan guru BK. Dek. Jantung Davin dan Fiona rasanya berhenti saat itu juga. Mereka saling mengingat bahkan tubuh keduanya kembali berdesir kala bertemu dengan teman ranjang semalam. Sesaat Davin memang hilang kesadaran, namun dengan segera dikembalikan. Dengan senyum smirknya, Davin menutup pintu. Bahkan menekan knop pintu itu hingga terkunci. Untunglah, ruangan guru BK ini bukan berdinding kaca, namun tembok tebal yang tidak bisa diintip.
Davin sudah duduk, sedangkan Fiona masih dengan keterkejutannya, melihat bocah ini menggunakan seragam SMA. Sementara semalam, keperjakaannya memporak-porandakan dirinya. Fiona menarik dan membuang nafasnya begitu saja. Memilih bersikap profesional dan pura-pura tidak mengenal adalah pilihannya. Menutupi rasa malu yang kini bercokol di pikirannya. Ternyata dia memang benar-benar berandal. Anak kecil sudah berani melakukan itu. Umpat Fiona di dalam hati. Lalu meyakinkan diri bahwa mungkin saja pemuda ini tidak mengingat dirinya. Dia sungguh seksi, bagaimana mungkin ke sekolah menggunakan baju seperti ini, benar-benar gila. Batin Davin, tatapannya bahkan fokus mencari-cari di mana kiss mark yang dia buat kemarin malam. Harusnya leher dan dadanya penuh, kenapa kini satu pun tak terlihat? Padahal tanda itu bukanlah tanda yang gampang hilang. Apa aku harus membuatnya lagi? Jaga matamu. Sebagai seorang pelajar matamu itu sungguh lancang, ucap Fiona, karena Davin terus melihat ke arah dadanya. Dan mendengar ucapan itu Davin malah mengulum senyum. Maaf Bu, saya hanya merasa wajah ibu tidak asing, mungkin kita pernah bertemu sebelumnya. Jadi namamu Davin? Potong Fiona. Dia sungguh tidak ingin ada basa-basi di antara mereka. Aku tidak tahu apa yang membuatmu memutuskan untuk sekolah di sini, tapi setelah kamu menjadi murid di sini kamu wajib mengikuti semua peraturan. Jangan membuat ulah sedikit pun, karena sekali kamu melakukan kesalahan pihak sekolah akan langsung mengeluarkanmu tanpa peduli jika kamu adalah anak dari keluarga Alteza. Fiona tahu keluarga itu cukup berpengaruh juga di kota ini. Dia hanya tak menyangka jika ternyata keluarga itu memiliki seorang anak kecil yang berandal seperti Davin. Dan mendengar ucapan panjang lebar Fiona itu membuat Davin terperangah. Benarkah Fiona tidak mengingat dirinya? Tidak ingat sentuhannya kemarin?